Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan, pianis sang engineer keyboard yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Salam garpus soma ya teman-teman. Yoi. Oke teman-teman, di sini aku akan bongkar rahasia di Ivan Studio lagi. Asik. Bukan rahasia sih, lebih tepatnya mungkin bisa menjadi tips ataupun referensi, menjadi pengalaman baru buat teman-teman. Ini yang aku pakai di Ivan Studio, yaitu tentang vocal chain atau proses ketika mixing vokal itu kayak apa sih gitu kan. Karena banyak dari teman-teman yang masih menanyakan, Mas, plugin-plugin yang dipakai ketika mixing vokal itu apa aja sih gitu. Dan aku selalu menjawab bahwa sesuai kebutuhan gitu. Karena plugin itu tidak bisa diwajibkan atau tidak bisa ditemplatekan itu terus gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini sebagai salah satu contoh saja prosesnya seperti apa dan tujuannya apa sih penggunaan plugin tersebut gitu ya. Jadi biar teman-teman tidak bingung-bingung lagi, tidak susah-susah lagi. Disclaimer itu tadi ya teman-teman, jangan menghafalkan urutan plugin, jangan menghafalkan settingan plugin, jangan menghafalkan plugin apa saja yang dipakai. Kembali lagi, di sini aku akan menjelaskan sesuai dengan tujuannya mengapa dipakai plugin-plugin sebagai vocal chain ini yang akan aku tunjukkan nanti gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi, ketika prakteknya nanti harus disesuaikan dengan konteks keseluruhannya gitu ya teman-teman. Ada roti sari. Oke teman-teman, kembali lagi, harus sesuai dengan konteksnya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, jangan dipraktekkan mentah-mentah gitu ya, tapi tujuannya, mindsetnya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama, kita langsung ke projectnya. Boom. Nah, di sini aku sudah menyediakan satu file vokal saja teman-teman, biar kita fokus ke sini. Nah, ini kalau misalkan chainnya kita matikan, ini mentahnya seperti ini teman-teman. Kembali bersama seperti dulu, adakah kau juga rindu? Karena jika kau lihat bulan, ia pun ikut merindu dan menanti kapan tiba waktunya, bintang-bintangnya bersu. Ya gitu ya. Kalau kita nyalakan chainnya atau prosesnya menjadi seperti ini. Kembali bersama seperti dulu, adakah kau juga rindu? Karena jika kau lihat bulan, ia pun ikut merindu dan menanti kapan tiba waktunya, bintang-bintangnya bersua lagi, hiasi malam yang kini semu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kita akan bedah apa saja prosesnya, chainnya seperti apa saja. Kita akan matikan semuanya dulu, kita akan nyalakan satu-satu supaya teman-teman tahu tujuannya itu tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman ya, yang pertama di sini aku ada SSL G channel atau kalian bisa pakai E channel, apapun itu. Intinya ini apa Mas? Ini adalah channel strip. Nah, channel strip itu apa Mas Ivan? Sudah ada videonya, aku membahas tentang channel strip itu apa, kegunaannya bagaimana. Intinya, channel strip ini adalah seperti mixer analog. Jadi seolah-olah, nah ini aku menjelaskan tujuannya teman-teman ya, mindsetnya. Seolah-olah data vokal kita ini atau audio kalian ini masuk ke dalam mixer analog gitu ya, hardware. Itulah channel strip. Ada filter, ada EQ, ada kompresor, dan lain sebagainya. Ada preamp-nya. Nah, maka karakternya seperti masuk ke dalam sebuah mixer. Itulah tujuan penggunaan channel strip. Nah, kemudian di sini yang di-adjust apa saja? Sangat simpel, teman-teman, sangat sederhana. Kegedean. Di sini aku hanya pakai filternya.
Nah, karena vokalisnya cewek dan range suaranya frekuensinya cukup tinggi, aku potong di 80 Hz, teman-teman. Kembali bersama seperti dulu. Nah, 80 kita potong supaya apa? Supaya tidak ngegulung, tidak rumble nih di bawah ini kan nggak ada sinyalnya sebenarnya. Kembali bersama seperti dulu. Nah, ini ada sinyal-sinyal kecil. Ini sebenarnya kan hanya noise rumble saja. Kembali bersama Nah, bahkan kalau kita lihat puncak dari vokalis ini itu ada di sini, teman-teman. Nih di 300-an. 300 ke bawah itu hanya sinyal-sinyal kotor lah gitu. Maka ya sudah, potong aja di 80 karena di 100 ke atas 200 itu masih bagian dari vokalisnya. Biar nggak kopong, biar bodinya tetap berisi gitu ya, tetap gemuk. Kembali bersama seperti. Nah, itu filter kita low cut. Oke, tujuan pertama itu. Yang kedua, di sini aku boost di 8000 Hz. Aku boost sedikit 0,7, teman-teman ya, 0,7. Untuk apa? 8000 ini untuk clarity. Nah, buat teman-teman yang Mas suara vokalnya itu mendem, nggak bright, nggak open. 8000 ini adalah salah satu cara supaya lebih open dan juga meningkatkan clarity. Lebih jelas, itu ya. Kembali bersama seperti dulu. Nah, kemudian di sini 4000 juga aku boost sedikit, agak banyak nih 1,5 ya. Kembali sama ini untuk lebih open lagi, mid high ya, clarity juga sama di 1000. Di sini juga aku boost 0,8 dB, sedikit aja tipis. 1000 ini sebagai energi. Jadi sebagai mid frekuensi, sebagai energi dari sebuah audio atau vokal itu ada di 1000, teman-teman. Kembali bersama seperti dulu. Kemudian kompresor di sini aku pentokin thresholdnya. Nah, aku mainin di rasio aja. Nih, aku mainin di rasio sini. Jadi sampai ya kedip-kedip kecil lah. Ini kalau pakai jarum itu sekitar 2 atau 3 dB reductionnya, teman-teman. Kembali bersama seperti dulu. Ya, kelihatan ya. Adakah kau juga rindu? Nah, ini kalau dilihat dari angka digital itu sekitar 2 atau 3 dB gain reduction dari kompresor tersebut. Gitu. Nah, untuk rilisnya kalian bisa sesuaikan aja. Kembali bersama seperti dulu. Adakah kau juga rindu? Nah, tidak terlalu ngompres karena datanya juga sudah lumayan stabil. Jadi aku tidak perlu ekstra kompres untuk mengkompres dinamikanya. No, tidak perlu. Sekali lagi, ini in context. Jadi sesuaikan dengan datanya. Jangan dihafal angkanya. Kalau memang sudah bright, ya 8000-nya nggak perlu kalian boost. 4000-nya nggak perlu kalian boost. Malah jadinya nanti terlalu open, terlalu bright, jadi cempreng, terlalu pedes. Ya, sekali lagi jangan dihafalkan, tapi tujuannya. Kalau memang sudah terlalu bright, terlalu pedes, ya justru 8000-nya kalian kurangi, 4000-nya kalian kurangi. Gitu ya, teman-teman. Ini plugin yang pertama. Kembali bersama seperti dulu. Nah, kemudian yang kedua ada de-esser. Karena high frekuensinya tadi banyak di boost, maka SS-nya ini dia juga semakin banyak, teman-teman. Nah, makanya kita de-esser ya. Cuman untuk reduction SS-nya kan, teman-teman. Kembali bersama seperti dulu. Adakah di sini aku mulai di 6000 frekuensinya. 6000 ke atas itu kena de-esser. Kembali bersama seperti dulu. Nah, kalau nggak pakai kembali bersama seperti dulu. Bersama. Kalau pakai kembali bersama seperti dulu. Kita kurangi lagi. Kembali bersama seperti dulu. Enak. Kembali bersama seperti dulu. Ya, S-nya jadi lebih sopan. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada saturator. Terserah, ini bebas, teman-teman. Kalian mau pakai dari wave, dari SSL, dari UAD, apapun. Intinya saturator ini bertujuan untuk memberikan harmonic saturation, mempertebal frekuensi, mempertebal karakter dari sebuah vokal yang kita olah. Tujuannya itu ya, teman-teman. Jadi terserah mau pakai apapun, mau kalian sama seperti aku boleh, mau beda, ada saturator yang kalian andalkan, silahkan. Tapi intinya adalah kalian tahu
tujuannya dan tahu goalsnya. Harmonic saturation. Kembali bersama seperti Ini dulu. off. Adakah Ini kau on. juga rindu? Beda ya teman-teman. Karena Dia lebih padat, lebih berisi, frekuensinya tentunya lebih banyak, lebih lengkap gitu. Nah, kemudian di sini ada saturasi lagi pakai NLS. Jadi biar memberikan karakter lagi, menambah harmonic saturation lagi, tapi dengan saturation yang berbeda. Di sini ibaratkan itu vokal kita melewati preamp dari Neve. Nah, kalian tahu Neve itu kan sebagai produk preamp yang sangat-sangat jos gandos mantap nyoso lezat. Nah, maka kita simulasikan bisanya pakai plugin, ya pakai plugin aja. kembali bersama seperti dulu. Adakah Nah, kau sekali juga lagi tujuannya ini adalah untuk saturation. Terserah kalian mau pakai apapun saturatornya, bebas, gitu ya. Nah, yang terakhir di sini ada kompresor. Nah, kompresor tapi di sini adalah sebagai coloring, bukan sebagai dinamika, bukan sebagai ngatur dinamika yang terlalu tinggi, terlalu rendah, tidak teman-teman. Tapi fungsi dari kompresor di sini adalah sebagai coloring. Karena apa? Dinamikanya kan sudah enak di recordingnya. Kemudian di awal tadi di channel strip sudah kena kompresor juga dari channel stripnya. Jadi dinamika jelas aman. Maka kompresor di sini lebih fungsinya ke coloring dan ngeglue antara proses-proses yang di atas tadi, mulai dari channel strip, de-esser, saturation, itu kita glue dengan kompresor ini, put child. Nah, terserah, lagi-lagi kompresornya terserah, jangan dihafalkan. Angkanya juga jangan dihafalkan. Oh, thresholdnya sekian, rilisnya sekian, jangan. Tapi fungsinya adalah intinya kompresor ini sebagai gluing dan coloring. Nah, biasanya aku ada di 1 sampai 3 dB saja redaksinya, sama seperti kompresor di awal tadi. Jadi tidak terlalu kompres kayak gini. Nah, misal kayak gini. Nah, ini kan terlalu ngompres. Nah, maka dikit-dikit aja. Seperti dulu. Adakah kau juga rindu? Karena jika kau lihat bulan, ia pun ikut merindu dan menanti kapan tiba waktunya. Nah, tipis-tipis saja 1 sampai 2 dB. Ini kalau kita matikan semuanya, kembali bersama seperti dulu. ini on. Adakah kau juga rindu? Karena jika kau lihat bulan, ia pun ikut merindu dan menanti kapan tiba waktunya. Bintang-bintangnya bersua lagi, hiasi Nah, gitu ya teman-teman. Gainnya sama. Ingat, poin dari seluruh ini tadi, ketika kalian adjust setiap plugin, pastikan gainnya kembali ke sebelum menggunakan plugin. Ini mati semua pluginnya, kembali bersama seperti kemudian dulu. dinyalakan semuanya, Adakah gainnya tetap. kau juga rindu? Ya. Karena Nah, kalau kalian masih merasa, wah itu masih tambah keras mas, nah kecilkan lagi. kembali bersama seperti dulu. Adakah kau juga Nah, karena kan masing-masing ada make up gainnya teman-teman. Nih, di saturation ada make up gainnya, kemudian di sini juga ada make up gainnya, di channel strip tadi juga ada make up gainnya nih di sini. Nah, jangan lupa ketika sudah diolah sedemikian rupa, make up gainnya kalian sesuaikan lagi. Setiap plugin begitu sampai plugin paling akhir. Jadi ketika kalian on off begini sama. kembali bersama seperti Nih, dulu. on off on off on off. Adakah Tidak ada kau beda juga rindu? volume, tidak tiba-tiba jadi tambah keras terus kalian menganggap wah ini bagus nih karena tambah keras. No, salah ya teman-teman. Justru yang bagus adalah ketika pluginnya bekerja tapi volumenya tidak berubah. Itulah mixing. Oke. Nah, yang terakhir baru setelah chain ini teman-teman, baru aku biasanya kirim ke reverb. Reverbnya juga terserah teman-teman mau pakai apa. Di sini aku pakai reverb andalanku yaitu adalah Pro Air. Terserah sekali lagi ya, tidak usah dihafalkan
pluginnya harus sama, settingannya harus sama. No, dan ini settingannya pun juga aku tidak dengan musiknya kan. Maka settingan ini jangan dihafalkan. Kembali bersama seperti dulu. Nah, karena tidak ada musik pengiringnya. Kalau nanti ada musiknya, mungkin settingan reverbnya akan berbeda lagi. Tapi intinya urutannya seperti ini. Setelah semuanya beres di sini, signalnya jadi sesuai yang aku inginkan, tujuanku tercapai untuk mengolah signal vokalnya, baru terakhir adalah reverb. Kembali bersama seperti dulu. Adakah kau juga rindu? Ini reverbnya mati. Karena jika kau On. lihat bulan, ia pun ikut merindu dan menanti kapan tiba waktunya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi seperti itu aja, cukup sederhana teman-teman untuk proses vokalku. Sekali lagi teman-teman ya, jangan dihafalkan apa aja yang aku pakai, tapi aku harap kalian bisa menangkap apa tujuannya dari penjelasanku tadi. Kenapa kok aku pakai de-esser, kenapa kok aku pakai saturasi, kenapa kok aku pakai kompresor. Kan sudah aku jelaskan secara mendetail tadi. Harapannya adalah teman-teman ketika mempraktekkan ya sesuai dengan kondisi data dari audio teman-teman. Jangan ikut-ikutan, hanya asal ikutan. Oke, channel strip tadi Mas Ivan 8.000-nya di boost, berarti aku boost ah. Nah, belum tentu. Data vokal kalian bisa saja 8.000-nya malah perlu dipotong. Seperti ini misalkan. Kembali bersama Bisa saja. Ya, atau mungkin bisa di boost lebih banyak lagi, bisa. Kembali bersama. Nah, terus misalkan 4.000-nya, oh di Mas Ivan di boost 1,5 dB. Di kalian mungkin malah bisa dipotong. Kembali bersama. Atau mungkin ngeboost tapi sedikit, misalkan cuma 0, sekian. Kembali bersama Sekali lagi harus tahu dan sesuai dengan data yang kalian olah. Oke teman-teman, jadi segini aja videonya biar tidak terlalu panjang dan semoga jelas ya teman-teman tentang vocal change di Ivan Studio, dan ini rahasia ya, jangan disebarluaskan. Gitu teman-teman, kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, aku pastikan aku baca semuanya dan akan aku balas. Kalau memang perlu akan aku buatkan videonya untuk kalian. Coba request juga kalian mau pembahasan apa lagi gitu ya teman-teman. Thank you, salam audio, dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman, bye bye.